Semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Perkenalkan, jadi tidak elok rasanya. Sebenarnya kita protokol COVID ya. Kalau Bapak Ibu mungkin nge-shoot saya bisa juga ditegur sama manajemen ini karena tidak pakai masker. Tapi karena Bapak Ibu rekan-rekan, saya tidak panggil Bapak Ibu ya, kakak-kakak semua lepas masker, terus kita sama-sama di sini dalam suasana keluarga, jadi saya juga lepas masker ya, supaya kakak-kakak lihat saya semua, gitu. Oke, saya perkenalkan diri singkat ya, nama saya Efraim Amba, saya Staff Network di Jayapura. Saya bergabung dengan Telkomsel itu di tahun 2005. Dan penempatan pertama saya di Mika. Izin, saya sedikit mengulas ya. Boleh kalau dikasih waktu? Sebelum saya masuk network, izin ya. Tadi Kakak John ya sebagai, mohon maaf kalau saya salah sebut, Kakak John sebagai pimpinan ya? Ketua ya Kakak John. Kemudian tadi Pak Panji. Mohon maaf kakak, siapa tadi? Saya lupa namanya. Kita semua hadir untuk kita semua. Siap. Oke. Terima kasih. Nah, saya bergabung di 2005 itu langsung itu di Timika. Dan tokoh-tokoh pembangunan Timika salah satunya itu adalah saya. Bukan cuma Timika, Papua. Dari zaman 2G, berikut di tahun 2006 itu berubah jadi 3G. Saya salah satunya yang membangun Papua, Telkomsel ini. Jadi kalau ada kakak-kakak semua di sini datang di sini untuk meminta layanan Telkomsel perfect, saya berada di pihak kakak-kakak. Ya, karena secara pribadi, ketika saya datang bergabung di Papua, walaupun saya Telkomsel, saya punya hati itu ada di sini. Saya ulangi sekali lagi, saya punya hati itu ada di sini di Papua. Begini Bapak, itu Siap. ditanggapi dengan sesuai dengan kami punya permintaan. Yang lain-lain itu kami punya mampu di luar negara, jadi Siap. percepat saja begitu. Siap, saya percepat. Jadi saya akan jawab sesuai dengan kapasitas saya. Sekarang saya diminta untuk menjelaskan masalah teknis. Ya, oke. Saya dulu dengar dulu orang penjelasan biar jalan. Bisa ya? Tes gambar. Mohon maaf ada kendala teknis sedikit ya. Dan saya coba lihat gambar dulu. Mohon maaf sebelum masuk itu ya, saya kasih ini dulu ya. Saya kasih terang, saya pastikan gambar terang dulu. Kakak-kakak semua, saya berada di Wamena tahun 2006. Ini kakak-kakak tahu semua itu toh? Posisinya di mana? Pasir Putih. Langsung aja. Langsung saja. Siap. Iya, kami lihat di sana ya, kami. Artinya begini kakak-kakak, saya punya hati buat Papua juga. Sekarang kondisi network ini seperti ini sekarang. Ini Wamena kita. Ya. Yang biru itu network 2G dan 4G. Yang hijau itu 2G, 3G dan 4G. Total set kita di sana ada 29. Dan itu melayani kakak-kakak dan masyarakat semua yang ada di Wamena. Oke? Clear ya? Saya singkat di situ. Kemudian next. Ini mungkin kakak-kakak yang harus tahu semua. Saya kasih full screen.
Oke. Kondisi kita sekarang di Wamena, apa yang terjadi di Wamena secara neto? Ini supaya kakak-kakak tahu semua. Koneksi antara Wamena dan Jayapura itu menggunakan transmisi dengan 2 tipe. Yang pertama, satelit. Yang kedua, yang kakak-kakak dengar kemarin namanya Palaparing Timur. Kakak-kakak dengar toh? Itu apa sih wujudnya? Itu radio microwave. Jadi tower ke tower ke tower. Ada 20-an lebih tower dibangun sampai ke Wamena. Dari Jayapura sampai ke Wamena 20-30 Pak Sugeng. Mohon maaf kalau saya salah, karena bukan kami yang bangun, Telkom yang bangun. Disupport oleh teman-teman Telkom. Nah, dari Jayapura ke Wamena ada ratusan kilometer dibangun. Kondisi sekarang kita pakai satelit, totalnya itu sekarang ada 625 megabyte. Dua bulan lalu sebenarnya ini 625, ini total yang ada sekarang. 2 bulan lalu sebenarnya tidak seperti itu. 3 bulan lalu malah. 3 bulan lalu kita tambah 45, 1 DS3, 45 ya. 2 bulan atau hari kita tambah lagi 45. Ya, itu totalnya 90, benar salah. Jadi total sekarang itu 625. Jadi kalau berbicara network, itu sebenarnya selalu ada perbaikan-perbaikan yang kita lakukan di network. Sampai akhirnya terakumulasi sekarang total bandwidth itu 625 dengan konfigurasi 8 DS3 dan 2 STM1. 1 DS3 itu 45 mega, 1 STM1 itu 155 mega. Itu kondisinya. Jadi dari Jayapura itu masuk ke satelit dulu di luar angkasa sana, dan dari luar angkasa sana turun ke Wamena. Itu kondisinya. Dan puji Tuhan, proyek Palaparing selesai. Mohon maaf, ini Mr. Epo, ini sekarang 200. Beberapa minggu lalu kita tambah 100, dan kita barusan tambah lagi 100. Mungkin yang Kakak John tadi bilang ya, barusan ini ada terasa baik-baik lagi. Bukan karena sebenarnya ada aksi ini, bukan. Saya berbicara dari sisi teknis. Karena memang ini sudah terencana. Kami lakukan upgrade dan upgrade dan upgrade. Jadi saya tidak berbicara atas ini ya, atas pesan sponsor dari kantor dan lain-lain. Tidak. Saya berbicara memang aktivitas yang dilakukan di jaringan, di network. Karena saya pribadi, hati saya di Papua. Anak saya lahir besar di Papua. Saya sudah 15 tahun di Papua. Oke, langsung. Sudah. Sekarang kondisi berikutnya. Ini kondisi berikutnya. 24 jam terakhir monitoring kami di Wamena. Transmisi dari Jayapura ke Wamena seperti apa? Teman-teman sekarang lihat kondisinya. Mohon maaf kalau ada yang kosong-kosong ini ya. Ini biasanya ada gangguan satelit. Biasalah, satelit itu sangat tergantung pada cuaca. Nih, ini full, ini full, ini full, ini full, ini full. Kebutuhan Wamena akan data memang sangat besar sekali. Dan ini yang kami terus dorong di network. Ini loh kondisinya Wamena. Ayo kita bantuin orang-orang Wamena. Orang-orang yang di sana ini butuh. Apalagi kondisi COVID sekarang kan. Adik-adik kita mau belajar di rumah bagaimana, orang tidak bisa di sekolah. Ini sekarang kondisi PRT-nya. Tadi malam kita ada tuning-tuning parameter sedikit. Supaya apa? Ini bukan karena teman-teman mau demo, bukan. Sama sekali jauh dari. Ini karena kondisi di mana kami mau supaya semua itu berjalan dengan optimal. Point of view network itu tidak pernah
masuk ke hal-hal yang apa ya, bersifat apa tadi, promosi dan lain sebagainya, tidak. Kami itu real melihat kebutuhan network. Akhirnya kami tuning lagi tadi malam, dan ya puji Tuhan, dia mulai, ini namanya utilisasi ya. Jadi kondisinya full. Ya kita coba bagaimana dari sisi kami, kapasitas kami secara network, kami atur, kami tuning, kami atur parameternya dan lain sebagainya. Akhirnya itu bisa membuat kondisi yang bisa optimal dengan resource yang ada. Ya Bapak Ibu sekalian ya, kakak-kakak semua, seperti itu. Dan saya yakin, sebagai naluri network saya sebagai orang network, saya yakin ini tidak akan lama ini Pak. Ini akan full lagi nanti. Coba kita lihat nanti, ini monitoring update. Kakak-kakak bisa lihat sini, kalau bisa lihat, ini tanggal 22 kami ambil. Fresh from open. Gak ada yang kami sembunyikan. Ini kondisinya. Sekali lagi saya singkat, saya persentit ya. Jadi total kita sekarang itu 625 ditambah dengan kondisi ditambah dengan PRT 200. Di total sekarang sekitar 800. Ini kondisinya. Seperti itu. Oke, itu saja yang saya bisa jelaskan. Jadi kalau saya pribadi mau bilang sedikit saja ya, sedikit saja. Ini share saja sedikit saja. Ketika kita mau implementasi 3G, saya pelakunya di Papua. Belum 4G Pak, belum 4G. Kita diketahui dunia luar sana, bisa nggak itu 4G 3G itu di Papua? Diketahui kita. Saya orang yang bisa bilang bisa diimplementasi walaupun kita lewat satelit. Karena secara teori orang-orang barat di sana 3G itu tidak bisa lewat satelit. 3G itu harus lewat optik. Tapi saya dan teman-teman di Telkomsel yang punya hati buat Papua, kasih tahu orang, kita coba. Jangan kamu bikin teori, kita coba. Hasilnya apa? 3G pertama di Timika itu on air lewat satelit. Adik-adik saya kasih tahu, kakak-kakak semua saya kasih tahu. Jadi saya orang yang sampai detik ini saya orang yang masih membangun Papua. Akhir tahun lalu saya ke Swator. Pernah dengar nama Swator? Pedalaman dari Asmat masuk lagi ke dalam, banyak